Selamat malam buat seluruh teman-teman rekan sepelayanan Sinode GKRI. Ya, malam hari ini kita akan mencoba bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dengan tema iman yang aktif. Ketika Ibu Ripka meminta saya untuk membawakan tema ini, ada pergumulan tersendiri dalam mempersiapkan materi malam ini. Malam ini kita coba merefleksikan bersama-sama sebagai rekan sekerja Allah di ladang Tuhan, di Sinode GKRI. Perjalanan sekian puluh tahun dalam melayani Tuhan, melihat carut-marut teman-teman sepelayanan, hamba-hamba Tuhan yang tersebar di seluruh Indonesia, rekan-rekan dari sinode-sinode yang lain, yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal secara pribadi, tapi banyak mendengar kesaksian-kesaksian. Bahkan di dalam zaman yang sudah sedemikian maju, banyak sekali kita bisa menyaksikan bagaimana bukan hanya pribadi, gereja, organisasi berkiprah dalam pelayanan di Indonesia. Dan ini sungguh-sungguh mengganggu dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan dalam melayani Tuhan. Masihkah hari ini kalau kita merefleksikan perjalanan keimanan kita, masihkah kita beriman kepada Tuhan Yesus? Masihkah ketika persoalan-persoalan dalam dunia ini, di dalam dunia pekerjaan, sekuler, dalam pelayanan, di rumah tangga, keluarga, bahkan dimanapun kita berada hari ini, tantangan demi tantangan itu semakin hari semakin berat. Dalam kondisi ini, ketika kita bicara tentang iman, nah, disitulah bagian yang paling berat ketika kita sebagai anak Tuhan, maukah kita merefleksikan firman Tuhan ini secara jujur? Kalau kita bicara teori, nggak pernah habis. Kalau kita mau berdebat, sangat panjang. Tapi kalau kita mau bertanya kepada pribadi, gimana status aku hari ini? Bagaimana aku mengiring Tuhan? Apakah aku berkenan kepadamu? Pertanyaan-pertanyaan ini sungguh-sungguh menggoda. Saya mulai dengan satu kalimat. Ibrani pasal yang 11, ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini bukan hanya kita baca, saya yakin rekan-rekan sekerja bukan satu dua kali membaca ayat ini. Dan juga bukan satu dua kali menyampaikan firman Tuhan mengenai iman kepada jemaat, kepada siapapun sampai hari ini. Tapi yang menjadi pertanyaan malam hari ini, masihkah iman kita itu tertuju kepada Tuhan Yesus? Manakala beban hidup yang berat itu menerpa kita. Saya ambil contoh. Kalau mungkin teman-teman hari ini dalam menggembalakan jemaat, kalau kita diberikan satu kondisi gereja kita berkecukupan, maka hampir tidak ada masalah. Hampir tidak ada masalah ya. Artinya kita mau bikin program, kita punya finansial yang cukup baik. Kita mau menjangkau jiwa, kita mau buat KKR, bisa kita kerjakan. Kita mau bangun gedung gereja, kita boleh mendengar misalnya beberapa waktu eh, ini saya mendengar dari salah satu hamba Tuhan besar di Indonesia ya. Dia berkata di dalam 2 tahun dia akan membangun gedung gereja yang terbesar di Indonesia. Nah, boleh-boleh saja ya, sah. Dan itu bisa terjadi ketika di gereja kita ada donatur, ya pengusaha kelas kakap, maka kita boleh punya rencana apa saja. Tapi sebaliknya, bagaimana ketika apa yang kita harapkan itu tidak ada di gereja kita? Bahkan mungkin kita berkata, jangankan kita untuk biaya operasional gereja. Bahkan untuk kita makan sehari-hari pun kita masih bergulat dengan hebat.
Dan ketika kita mendengar jemaat kita sedang sakit, terkena kanker stadium 4 misalnya, begitu ya. Apakah cukup kita berkata, sabar, mari kita berdoa saja. Tuhan mendengar, Tuhan tahu. Kalau penderitaan itu kita yang menghadapi, mungkin ceritanya akan sangat berbeda. Karena yang mengalami itu orang lain, bukan kita. Nah, jadi ketika saya melihat kilas balik ini, belum termasuk di dalamnya ketika kita melihat teman-teman yang di luar sana ya, hanya hal-hal sepele itu ribut sampai ke pengadilan. Ini belum bicara tentang iman. Bicara yang hakiki terlihat secara kasat mata. Bicara harta. Hamba Tuhan yang dulu saya sempat kagumi. Wah, ternyata jatuhnya di harta. Lalu ada lagi yang jatuhnya karena wanita. Nah, itu fenomena yang kita lihat hari ini di dalam usia kita yang rata-rata sudah di atas kepala 4 ya. Kepala 4, kepala 5. Mungkin Pak Ketum yang paling senior di sini. Itu mengalami semua. Bahkan Pak Ketum pernah menyitir dalam satu kesempatan di dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan. Bagaimana di dalam sebuah hotel, hamba Tuhan yang besar, yang punya nama besar di Indonesia itu ternyata nonton film porno yang harus dibayar waktu itu Pak Ketum ya bersama rekan hamba Tuhan. Jadi kalau kita bicara hari sebagai saksi iman, sebagai murid Kristus, sebagai hamba Tuhan yang memiliki jemaat masing-masing, kita sibuk melayani di berbagai kesempatan, di berbagai gereja kita diundang. Masihkah kita berani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Jangan-jangan kita sudah ganti. Dasar dari segala sesuatu itu adalah uang, bukan lagi iman. Kalau kita punya uang, apa yang tidak bisa? Seperti kata anekdot yang banyak kita dengar. Memang uang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang, rasanya mau mati. Nah, berkali-kali kita juga menyikapi diskusi-diskusi yang hangat berkenan dengan hal ini. Tapi malam hari ini saya rindu untuk kita sama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau memeriksa, apakah benar bahwa hari ini kita masih memiliki iman sebagai dasar dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena kuncinya hanya dua malam hari ini, yaitu dasar dan bukti. Iman itu pasti dia harus memiliki dasar yang kokoh dan buktinya nyata. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan ayat-ayat selanjutnya, di ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Artinya dalam semesta ini adalah segala sesuatu dalam koridor otoritas Tuhan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti 100%. Masih menjadi misteri ilahi. Nah hari ini, kalau kita ingin memiliki iman yang sejati, maka kita harus punya fondasi yang benar di dalam mengiring Tuhan. Kita akan merefleksikan 4 hal malam hari ini. Yang pertama adalah kita perlu memiliki iman yang aktif. Iman yang seperti apa yang kita perlu hari ini? Yang pertama adalah kita percaya Allah itu ada dulu. Kalau hari ini iman kita bergeser dan kita menggantikan Tuhan Allah itu dengan uang, kita keluar dari porosnya. Kita keluar dari core dalam melayani Tuhan. Karena segala sesuatu kita berkompromi bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang. Nah, kita harus hari ini memegang dengan teguh dasar yang dipegang oleh para nabi-nabi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita percaya sama hari ini adalah Allah yang sama. Jadi ketika Abraham hari ini diperintahkan Tuhan menuju satu tempat yang dia pun tidak tahu di mana tempat itu. Tapi respon Abraham adalah dia percaya dan dia taat. Di bagian lain kalau kita lihat di bawahnya, Henok ayat kelima, terangkat ke surga supaya tidak mengalami kematian sebab ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah.
Jadi segala sesuatu hari ini merefleksikan iman percaya kita sebagai hamba-hamba Allah. Bahwa Allah ada, bahwa hadir di dalam segala kondisi kita hari ini. Dalam situasi yang paling berat hari ini, ia Allah ada selalu bersama kita. Dan yang pastinya, kenapa saya bercerita di awal tentang kesulitan-kesulitan? Karena memang kita hidup hari ini di zaman yang penuh tantangan. Hari ini kalau kita mau dari Bali ke Jakarta, nggak mungkin nggak pakai uang. Kecuali ada orang yang kasih kita menjadi donatur. Tapi donatur itu bentuknya juga uang kan. Beli tiket pesawat. Kalau kita naik kendaraan darat gitu, ya kan kita mesti beli tiket. Kalau bawa mobil menuju Jakarta, ya harus masuk kapal, harus bayar. Nggak ada yang gratis. Kita makan siang, ya harus bayar. Kita minum juga harus beli. Nah, oleh karena itu malam ini kita pegang pertama bahwa Allah ya ada dan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita bahwa kesulitan hidup itu pasti ada, bukan mungkin, tapi pasti. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal ke-16 ayat 24 bahwa yang mau ikut Tuhan Yesus jelas harus pikul salib dan menyangkal dirinya. Artinya kesulitan hidup itu pasti akan dialami oleh jemaat kita, pasti dialami oleh keluarga kita, bahkan kita sendiri. Itu pasti akan terjadi. Jadi kalau hari ini kita berkhotbah, sadarlah, bertobatlah gitu. Kita pun harus bertobat dari hidden sin, dosa yang hanya kita yang tahu, Tuhan dan setan. Yang lain nggak ada yang tahu. Istri kita mungkin, atau kalau kita hari suami, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma kita, setan, sama Tuhan. Itu kita perlu bertobat sebagai hamba Tuhan. Kalau tidak, kita akan menyaksikan nanti giliran kita yang jatuh. Nah, ini menjadi refleksi iman dasar dari segala sesuatu. Jadi fondasi kita harus percaya core-nya adalah Tuhan Allah, dia tidak berubah. Jadi kalau Tuhan itu kita bersabda, berfirman kepada jemaat kita, dia mengerti isi hati kita. Kita telanjang di hadapan Allah, itu bukan firman buat jemaat, juga buat kita. Artinya kehidupan kita, itu juga telanjang di hadapan Tuhan Allah. Hari ini kita bisa berkorban dengan gaya bahasa apapun. Mau kita pakai bahasa Aram berkorban, silakan aja. Tapi masalah Tuhan Allah kan tahu siapa kita. Kita telanjang di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mengiring Tuhan, Tuhan bilang kan, kita harus pikul salib, sangkal diri. Artinya momen-momen itu pasti akan datang menerpa kita. Pertanyaannya, kita siap nggak ketika momen itu datang? Saya kasih contoh kecil dalam perjalanan pelayanan kami 3 tahun di LJMCC Jakarta. Kebetulan malam ini ada Pak Ketum. Nah, ada Pak Hari juga. Ada banyak momen. Hari ini kita mengajak jemaat. Ayo kita berdoa. Ini pakaian ini kan, ayo perpuluhan kapan? LJMCC belum kasih nih. Masih minus. Nah, saya mau sampaikan begini. Ketika minggu demi minggu datang, itu stres keringat itu turun. Ya, kenapa? Dananya ndak ada. Kalau gereja itu ditelepon sama hotel, Pak, bisa transfer hari ini? Waduh, hari terakhir biasa kalau telepon itu. Wah, belum ada dana. Sampai satu momen, ini bukan satu kali ya, berkali-kali. Isi saya bilang, bagaimana ini? Belum ada persembahan yang masuk, tidak ada dana. Di kas kosong, nol. Saya respon begini, kita berdoa. Wah, direspon balik. Ya gampang sih ngomong berdoa. Tapi kalau nggak ada yang ngasih, uangnya dari mana? Kan kita nggak mungkin ngutang sama hotel. Ya, satu ketika kami berdoa, kami memohon kemurahan Tuhan. Kami berkata, Tuhan saya dan seluruh jemaat ini ingin beribadah kepadamu. Kami butuh hari ini dana Tuhan. Kami tidak punya dana hari ini. Kami mohon kemurahan Tuhan. Tidak banyak cerita. Rekan-rekan sekerja, apakah ketika kami berdoa sungguh-sungguh dengan pengurus, kami ajak jemaat berdoa. Dikala itu belum ada yang eh, menyatakan, yuk kami sama-sama sungguh-sungguh berdoa. Ya kami doakan begitu aja ceritanya ya. Ngajak berdoa tuh susah. Ketika kami berdoa, selesai berdoa, saya bilang sama istri saya, Tuhan akan sediakan dananya. Kita tidak perlu berharap sama manusia. Kita berharap sama Tuhan Yesus. Kita belajar berjalan di dalam iman.
Kita percaya hari ini bahwa Tuhan akan sediakan. Saya nggak tahu dari mana. Pokoknya saya bilang, Tuhan, saya hanya mau ikut Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, waktu kita memulai ibadah di hari Minggu itu, uang belum ada. Jemaat yang datang waktu itu belum terlalu banyak juga. Lalu saya berkata, waduh, hitung secara matematis manusia. Ini yang hadir katakanlah 45 orang gitu ya. 45 orang kasih persembahan. Wah, bisa nutup lah kurang lebih. Kita usahakan bagaimana caranya gitu. Bisa ada dana gitu ya. Tapi ternyata ketika ibadah berlangsung mulai 15 menit gitu ya. Saya tidak melihat tanda-tanda ini akan ada dananya. Ya. Jadi ketika saya di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu bergejolak antara hikmat gitu ya, antara perasaan dan firman yang disampaikan. Firman bicara tentang pengharapan, bicara tentang iman, faktanya nggak ada dana itu. Tapi Tuhan tiba-tiba kirim ada satu keluarga dari Papua. Ya saya tahu, saya tidak tahu dari Papua, tapi saya hanya melihat teman-temannya berkulit gelap gitu ya. Wah ini pasti dari Indonesia Timur begitu. Nah, taunya dari Papua setelah selesai ibadah kami berbincang-bincang. Nah, waktu dia datang satu keluarga terlambat. Dalam hati saya, wah ini dari mana datang terlambat gitu ya. Nah, singkatnya setelah selesai firman Tuhan, kita ngobrol. Nah, waktu ngobrol itu saya kaget ternyata beliau adalah salah satu PNS ya, salah satu orang kepercayaan dari Bapak Gubernur di Papua. Nah, dia bilang begini, Pak, dia sebut saya Pak Gembala begini, saya itu merasa Tuhan memang mengarahkan saya ibadah di tempat Bapak. Kenapa? Begitu saya bilang begini. Saya datang ke tempat ini karena tugas dari Pak Gubernur. Nah, Kak, saya menginap di hotel ini. Lalu kemudian, saya menginap di hotel ini bukan satu kali atau pertama kali, tapi saya sudah menginap sejak tahun 2017. Jadi ini hotel langganan. Wah, dan saya tahu hotel ini tidak ada gereja. Nah, tetapi kemarin dia bilang hari Jumat ada satu peristiwa yang aneh. Saya bertahun-tahun menginap di sini, itu banyak gangguan. Kuasa gelap, dia bilang gitu. Oh ya? Iya. Nah, saya tidak bisa tidur. Tapi malam itu saya bisa tidur nyenyak, dia bilang. Dia bilang, ada apa ya? Saya bisa tidur nyenyak ini. Lalu hari Sabtunya dia tanya sama resepsionis di hotel. Dia bilang, di hotel ini sudah ada gereja belum ya? Bapak Ibu, apa yang dijawab oleh resepsionis? Kami sih di sana sudah 3 tahun. Hotel bilang begini, tidak ada gereja. Hah? Tidak ada gereja. Oh ya, sudah tidak ada gereja. Lalu ibu itu bilang, tiap minggu dia pergi cari gereja. Nah, ketika dia pesan taksi online, nah tidak sengaja di lobi itu dia punya pakaian terjepit sehingga sobek. Nah, karena sobek, dia bilang sama taksi online-nya, boleh tunggu nggak? Saya ganti pakaian dulu. Nah, kebetulan taksi online tidak mau menunggu sehingga dibatalkan. Nah, dia berkata, ini pasti ada maksud Tuhan. Lalu dia penasaran. Dia bilang, waktu dia mau naik ke lift, mau ganti baju, dia ketemu satpam. Dia iseng tanya, Pak, di hotel ini ada gereja nggak? Satpamnya bilang, ada. Wah, di resepsionis bilang tidak ada, satpam bilang ada. Lalu akibatnya akhirnya dia ganti baju, lalu akhirnya dia pergilah, kami ada di lantai 8 waktu itu. Mereka dengar di lantai 6. Jadi mereka cari di lantai 6. Lantai 6 itu tempat nge-gym. Jadi dia tidak temu meja di sana. Itu alasannya dia terlambat. Jadi ketika dia masuk ke tempat kami, selesai, dia berkata begini, Pak Gembala, saya bawa anak saya 2. Saya rindu anak-anak saya ini mulai masuk pelayanan. Saya rindu mendapatkan firman Tuhan untuk mereka di awal tahun. Sedangkan suami saya adalah seorang pengusaha. Saya berharap ketika dia mendengarkan firman Tuhan ini, dia mendapatkan pencerahan untuk bisnisnya. Sedangkan saya lagi galau, Pak. Karena teman-teman PNS berkata, ngapain kamu sih ikut ikut Tuhan Yesus? Ngapain kamu setia bergereja? Allah itu Tuhan itu sudah tidak ada lah. Itu kepercayaan, kata teman-teman begitu. Jadi dia bilang,
banyak teman-teman yang mulai menghakimi dia di dalam pekerjaannya. Nah, dia bilang itu yang dia rindukan ketika dia mau pergi ke gereja di luar karena dia tidak tahu di hotel ini ada. Tapi ketika dia datang, dia dengar, dia selesai berkata begini, saya heran Pak, memang Tuhan Yesus itu baik. Kenapa? Karena waktu Bapak siapkan firman Tuhan, itu anak saya bilang, wah, saya diberkati. Lalu suami saya bilang, loh kok Bapak bisa khotbahnya tentang bisnis di tahun 2026? Lalu saya sendiri dikuatkan oleh firman ini. Jadi dia bilang satu paket satu keluarga kami dapat. Oleh karena itu Pak, saya sudah siapkan dari kemarin dana. Saya nggak tahu mau kasih gereja mana. Tentu ke gereja tempat saya beribadah nanti katanya. Tapi ternyata Tuhan bicara ke saya akan menabur untuk gereja Bapak. Ketika dia tabur persembahan itu, persis dana yang kita perlukan untuk minggu hari itu. Dan ini bukan pertama kali kami berdoa dan bergumul setiap minggunya. Dan Tuhan cukupkan itu. Disitulah membuat kami dengan jemaat itu setia dan gemetar. Bahwa Tuhan Allah itu dia masih ada. Dia masih sama. Dan dia masih peduli. Nah itulah dasar kita hari ini mengiring Tuhan. Refleksi firman Tuhan. Jadi ketika masalah terjadi, iman aktif bekerja, dan kita harus melihat bahwa Tuhan masih sama. Oleh karena itu, firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, kalau kita mempercayai ini, kita harus mengalaminya. Kalau kita tidak mengalaminya, tentu kita akan sangat sulit sekali menyampaikan bahwa Tuhan itu maha besar. Nah, yang kedua adalah kita berbicara tentang iman yang aktif ini adalah hal yang kedua. Iman yang aktif adalah iman yang mencari Allah. Kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan, baik dalam doa kita, firman Tuhan, relasi kepada Tuhan, dalam memuji Tuhan, kalau kita tidak percaya Allah itu ada. Allah yang sama. Iman Henok, iman Abraham, iman Nuh, iman Musa, iman Habel, dan seluruh pejuang-pejuang kebenaran firman Tuhan, iman yang sama. Iman yang sama itulah yang mencari Allah. Karena Allah ada. Jadi dikatakan di ayat ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Bicara upah, tidak serta-merta kita berkata fulus atau dana atau finansial. Tapi keintiman dengan Tuhan. Dia berbicara tentang mukjizat masih ada sampai hari ini. Ketika kita sakit, kita mendoakan jemaat kita. Atau kita sedang sakit, sedang bergumul hari ini. Bahwa dia memberikan kita kekuatan untuk melalui pass through the storm. Badai ini akan lewat juga akhirnya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita ketika mengalami ini, kita memiliki iman yang aktif. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah iman yang aktif, hal yang kedua. Yang ketiga adalah iman ini hanya bisa terjadi ketika kita taat sama Tuhan. Ayat 7 dan ayat ke-8. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Bicara tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, akan ada hujan yang besar, ada air menutupi sampai ke permukaan yang paling tinggi di atas permukaan gunung. Itu Allah sampaikan pada Nuh. Tapi Nuh tidak tahu nextnya apa. Apa yang disampaikan oleh Tuhan itu dengan taat ia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan hewan-hewan dan seterusnya. Yang dilakukan oleh Nuh adalah taat. Lalu kemudian ayat yang berikutnya, karena Imam Abraham taat, ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Hari ini kalau kita diajak bertemu muka dengan seseorang, diajak meeting, pasti kita nanya dulu kan, kemana? Kan nggak mungkin, bro, besok kita ketemu di Bali ya? Ya di Bali ya, di mananya? Di Tabanan kah? Atau di mana? Kalau cuma bicara satu tempat tidak jelas, pasti sulit kita untuk bertemu dengan seorang. Dengan hal yang lain, kita perlu tahu hari apa, jam berapa, kita ketemu di mana. Itu semua harus jelas. Kalau perlu dikasih share log-nya, supaya kita nggak nyasar. Nah itu jelas. Jadi bayangkan ketika masa itu belum ada share log, belum ada juga mapping,
Belum ada hal-hal yang lain. Topografi yang diberikan Tuhan Allah kepada Nuh, kepada Abraham, tidak ada. Abraham nggak dikasih Tuhan juga peta waktu itu. Sehingga Abraham taat. Dia berangkat juga ke tempat yang ia sendiri tidak tahu. Bayangkan hari ini, ketika kita hidup, mengalami begitu banyak proses dalam perjalanan iman kita, seringkali kita ngeluh, bukan? Kita ngeluh karena nggak jelas nih. Ini bagaimana ya maksudnya? Bagaimana ya? Terlalu banyak pertanyaan yang membuat kita akhirnya kita tidak lagi fokus kepada Tuhan Allah. Bayangkan Ibrani pasal 11 ini dicatat begitu banyak, bahkan di ayat yang di bawah dikatakan, nggak ada waktu banyak-banyak untuk cerita, terlalu banyak yang harus diceritakan mengenai iman ini. Banyak sekali yang harus disampaikan. Tapi judulnya semua tentang apa? Ketaatan. Mereka mendengar, mereka mengikuti apa yang Tuhan Allah sampaikan. Hari ini, apakah firman Tuhan yang setiap hari kita bagikan, kita renungkan, kita mau juga aplikasikan pribadi lepas pribadi. Ikut Tuhan, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan teka-teki, bukan puzzle. Tapi buah cinta Tuhan kepada manusia supaya manusia bisa mengenal siapa Tuhan Allah. Sehingga firman ini sederhana sekali untuk kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan. Tuhan rindukan kita menjadi pelaku firman. Itu yang menjadi poin yang ketiga. Yang terakhir adalah iman yang aktif itu adalah iman yang bertahan dalam badai atau dalam penderitaan. Dan memang kita pasti akan mengalami setiap kita malam hari ini, siapapun kita, berapapun usia kita pasti, bukan kira-kira, bukan akan, tapi pasti akan mengalami suffering. Itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Kita boleh membaca seluruh perjalanan para umat Tuhan, bangsa Israel, para nabi, para iman, dan semua nama-nama yang tercantum di dalam firman Tuhan pasti akan mengalami. Bukan kira-kira, bukan akan, tapi pasti. Nah, oleh karena pasti itu, semuanya juga berujung satu. Kita pada akhirnya akan menyerah juga dengan waktunya Tuhan. Yaitu apa? Kalau nanti kita satu hari sudah selesai kontrak kita, Tuhan akan panggil kita pulang. Bentuknya seperti apa? Kita tidak akan ada yang tahu rahasia ini. Tapi kita percaya bahwa satu hari nanti, satu hari, satu kelak, kita sama-sama ada di tempat yang sama. Kita di dunia ini hanyalah sebagai pengembara, firman Tuhan katakan demikian. Kita cuma sementara. Berapa usia kita? Tidak ada yang tahu. Tapi selama kita masih diberikan kesempatan hari ini, kita harus bertahan menghadapi penderitaan apapun yang akan terjadi depan mata kita. Kita juga tidak pernah tahu apakah dengan gonjang-ganjing kondisi ekonomi dunia hari ini, kondisi politik dunia hari ini akan mengubah dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita harus percaya bahwa dalam setiap penderitaan kita, Tuhan selalu hadir. Dia beserta dengan kita. Jadi itu yang menjadi momentum untuk kita aplikasi malam hari ini. Mari kita sama-sama melakukan tiga hal. Yang pertama, satu, mari kita periksa dasar iman kita hari ini. Apakah iman kita hari ini membuat kita rindu mencari Tuhan setiap hari? Yang pertama, apakah iman kita hari ini membuat kita rindu mencari Tuhan setiap hari? Yang kedua adalah, mari kita wujudkan dalam ketaatan setiap hari kepada Tuhan. Taat dalam hal apa? Segala hal. Dalam hal memberi, dalam hal mengampuni, dalam hal melayani. Kita perlu mewujudkan hal-hal ini di dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi hari ini kalau kita punya jemaat yang ngeselin kita, nah inilah kita praktek tentang mengasihi, mengampuni. Kalau jemaat nggak bikin kita kesel sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, kita nggak bisa praktek artinya mengasihi dan mengampuni. Jadi kalau kita hari dikasih kesempatan sama Tuhan untuk minta kekuatan, maka Tuhan kasih perang sama kita. Nah, kita siap nggak untuk itu? Semakin kita tekun berdoa, semakin kencang juga serangan itu datang. Dan kita harus percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi kita perlu mewujudkan firman Tuhan itu setiap hari. Dalam hal apa? Dalam hal mengampuni,
dalam hal memberi, dalam hal melayani. Seperti yang dikerjakan oleh Nuh, dikerjakan oleh Abraham. Mari kita lakukan itu. Yang terakhir, kalau hari ini segala hal masih terasa sangat pelik dan sulit bagi kita, ingat bahwa kita perlu memandang kepada sesuatu yang kekal yang nanti kita akan terima. Upah kita besar di sorga nanti. Jadi tetap setia mengiring Tuhan. Miliki iman itu. Dampak bagi kita, buat kita malam ini, saya hanya sampaikan dua hal saja. Satu, kalau kita memiliki iman yang aktif, satu, pertumbuhan rohani kita akan baik. Yang kedua, kita menerima kebahagiaan di dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus. Dari hal inilah membuat kita bertahan, kita survive, kita menerima damai sejahtera, sukacita. Sehingga segala sesuatu kita kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, karena kita percaya tidak sia-sia kita mengiring Tuhan Yesus. Dengan iman inilah kita refleksikan kepada jemaat kita. Mari kita sampaikan kepada mereka, kepada kita juga malam hari ini. Aku percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus, maka aku akan bertindak karena aku memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah terus kita mencari jiwa-jiwa yang terhilang di setiap gereja kita masing-masing, dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan, Kekri berlari untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mari kita berdoa sejenak. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu setia terus iring Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan tetap berapi-api dan berkobar-kobar manakala kami melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah Tuhan kami terus fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Iman kami tidak tergoncangkan oleh segala macam kesulitan hidup, sakit, penyakit, persoalan yang kami hadapi. Tapi kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Dan kami percaya Tuhan akan mampukan kami melalui semua hal. Masa depan kami serahkan keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan ke Bu acara.